Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaromin, khususnya para sepuh, para alim, para asatid, para tokoh masyarakat, hafidhakumullah wa ri'akum. Ayuhal mukarramin, sohibal fudola, allazi yakhduruna fi hazal masjid jami'al manan, zadakallahu nuran wa ihsanan. Subuh sekarang insyaallah kita kupas hijratus siasati ya, jadi saya membuat kupasan ini tuh jadi idenya dari membaca judul buku ya. Judul buku yang ditulis oleh Harold Laswell, judulnya Politics, Who Get What When How gitu. Jadi politik itu siapa, mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Jadi kan pernah ada yang bertanya sama saya minggu lalu, Kang, gimana ini kita umat Islam panduannya menghadapi tahun politik. Jadi Islam itu ada ilmunya terkait dengan politik, namanya fikih siasah gitu. Ada fikihnya gitu. Tapi memang tidak banyak ulama yang mengupas soal politik di dalam Islam. Nah, jadi politik praktis itu tujuan besarnya siapa yang akan mendapatkan kekuasaan, kapan kekuasaan itu didapat, bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan. Itu tujuan politik ya. Politik kekuasaan. Maka politik itu jadi kebutuhan semua manusia, jemaah, ya, yang tidak dapat dibatasi gitu. Karena politik itu hak semua orang gitu ya. Nah, cuma biasanya dari pengalaman dan dari sejarah, ambisi untuk mendapatkan kekuasaan itu selalu diwarnai oleh konflik perbedaan. Itu yang selalu terjadi gitu ya. Maka mendapatkan kekuasaan itu harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Demikian juga umat Islam ya. Umat Islam juga bukan berarti, jadi gini jamaah ya. Coba kita lihat sejarah. Semua keturunan Rasulullah SAW yang dari garis langsung, mulai dari Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya, sampai ke sininya, itu semuanya selalu terbawa untuk masuk ke dalam arus politik kekuasaan ya. Sayyidina Ali menjadi khalifah. Nah, sementara yang menjadi ulama, penerus ilmu-ilmunya Rasulullah, itu keturunan Rasulullah yang dari garis samping. Seperti Ibnu Abbas, ya, putranya Abbas gitu. Jadi bukan dari keturunan Rasulullah langsung gitu. Pasti tergiring keturunan Rasulullah. Dan sampai sekarang jemaah, sampai sekarang kita lihat trennya, anak-anak tokoh ulama langsung ya, seperti Gus Dur, seperti banyaklah anak-anak ulama yang langsung mesti dirusak oleh kelompok-kelompok orang-orang yang tidak menginginkan Islam maju. Justru yang bisa membawa agama itu yang dari garis-garis samping ya, ponakan misalnya gitu. Tapi kalau anak-anak langsung itu selalu itu. Coba aja kita lihat sekarang anak-anak tokoh-tokoh ulama kita ya, gitu. Makanya di NU ada garis lurus NU ya, gitu jemaah. Nah, ini pengaruh kepentingan politik. Jadi sebenarnya
apa bekal ya yang sesungguhnya umat Islam itu untuk berpolitik praktis. Ada 3 pilar ilmu ya. Pertama iman ya, 3 pilar maksudnya bukan 3 pilar ilmu, 3 pilar rukun yang harus dikuasai oleh umat Islam ya. Pertama itu iman, yang kedua itu hijrah, yang ketiga itu jihad. Itu basicnya, landasannya. Ilmunya adalah tauhid, ilmu risalah, ilmu fikih, siasah. Ada 3 ilmunya yang harus dikuasai oleh umat Islam. Jadi umat Islam itu jangan asal nyebur masuk ke wilayah politik tanpa bekal yang cukup, nanti ke bawah-bawah ya. Diharapkan begini jamaah, dari 3 ilmu tadi ya, tauhid, risalah dan fikih siasah itu, umat Islam bisa melahirkan pimpinan atau pemimpin yang berkualitas ya. Yang kriterianya itu alim, pertama, berilmu ya. Kedua, pemimpin yang adil. Ketiga, pemimpin yang amanah. Keempat, pemimpin yang saja'ah. Saja'ah ini artinya berani ya. Yang kelima adalah pemimpin yang hikmah. Hikmah itu maksudnya penuh kearifan dan kebijaksanaan. Nah, inilah yang kita harapkan. Dan Islam atur pemimpin itu harus seperti itu kriterianya ya. Nah, sekarang dari telaahan saya ini kita kupas dulu makna kata hijrah. Artinya apa? Dalam tahun politik ini perlu ada dorongan hijrah umat Islam yang selama ini terbawa-bawa ke arus yang tidak jelas. Kita harus ada niat hijrah dulu gitu ya. Hijrah itu hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan gitu. Jadi asal katanya itu hajara yahjuru hajron, artinya meninggalkan ya. Meninggalkan, menjauhkan diri atau berpindah tempat gitu. Jadi kalau hijrah itu dari kata hajaro lalu haknya di kasroh artinya meninggalkan suatu negeri gitu ya, menuju negeri lain. Nah, kalau dalam kitab Al-Hikam makna hijrah itu secara istilah merujuk ke peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW gitu, ya. Nah, ini sekarang bulannya tepat nih, bulan Muharram, peristiwa hijrah ya. Nah, gini jemaah, hijrah ke arah yang lebih baik ya, dari sisi apapun. Dari sisi keimanan, dari sisi ilmu, dari sisi politik ya. Kita harus yakin betul bahwa hijrah itu akan membawa apa ya? Akan mendorong Allah itu memberi imbalan kepada kita. Imbalannya itu harta yang barokah, nikmat jiwa yang sakinah, khusyuk dalam ibadah. Coba kita lihat para sahabat setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, perang aja berani. Ya, bersenjata menghadapi musuh dan selalu menang itu ya. Terus harta umat Islam ketika sudah hijrah ke Madinah barokah semua. Yastrib menjadi Madinatul Munawwaroh, menjadi negeri yang bercahaya itu ya karena ada fungsi hijrah di situ ya. Ada kegiatan hijrah orang-orang muhajirin ke Madinah gitu. Kemudian kita lihat masyarakat Madinah dalam perkara ibadah. Begitu datang azan, semua ditinggal. Sampai sekarang itu, ya. Enggak, orang lagi belanja juga diusir itu kalau azan itu, ya. Jadi artinya apa? Kekuatan nilai ibadahnya tumbuh dari hijrah itu. Jadi gitu jamaah, ya. Pentingnya kita memaknai makna hijrah dalam segala bidang untuk kehidupan kita, terutama juga bagaimana menghijrahkan jiwa kita gitu, ya. Nah, ayuhal ikhwan, sekarang saya masuk ke dalam kaidah fikih siasahnya nih. Tadi kata hijrah sudah kita kupas, sekarang fikih siasah itu asal kata dari 2 kata ini ya, fikih dan siasah. Dari kalau fikih itu maknanya adalah faham, fikih ya, yufaqihu mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda gini, mengingatkan kita ya. Siapa orang yang diinginkan ku Allah itu untuk dipahamkan dina masalah agama ya,
ma yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang orang-orang siapa yang diinginkan ku Allah itu untuk mendapatkan kebaikan kepada dirinya, ya, di dalam dirinya, yufaqihu fiddin, maka dia akan selalu difahamkan di masalah agama gitu, ya. Nah, itu ciri jemaah. Jadi Rasulullah ini sampaikan, kalau orang yang selalu ingin mempelajari agama, menggali agama, ya, hijrah dalam masalah agama, itu ciri orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah. Ya. Atau kata fikih itu diambil dari ayat Al-Quran, ya. Qalu ya Syuaib man nafaqahu katsiran mimma taqulu gitu. Jadi kaum Syuaib itu berkata ke Nabiullah Syuaib alaihissalam, wahai Syuaib, kami itu tidak memahami apa yang kamu sampaikan gitu, ya, gitu. Jadi paham ini maknanya, ya. Jadi dari kalimat di sini nafqahu, ya, fahamnya itu. Jadi bukan hafal jemaah. Kalau pintar itu hafal, ya, banyak ya yang pintar. Tapi karena nggak paham, nggak bisa melaksanakan. Itu masalah bedanya, ya. Kalau yang sekedar hafal itu belum tentu bisa melaksanakan apa yang dihafal. Kalau paham itu walaupun nggak hafal tapi melaksanakan apa yang dipahami, ya, yang dimengerti, itu bedanya. Nah, kaitan dengan fikih ini, ya, semua sendi kehidupan manusia itu baik di dalam permasalahan keseharian, ya, termasuk juga perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang sudah balik, yang sudah cukup pada hukum, itu semuanya diatur oleh fikih umat Islam ini, ya. Dari mulai tidur, coba kita lihat, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada di dalam kaidah fikih. Satu-satunya agama hanya Islam yang mengatur semua manusia gitu, ya, termasuk masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, di dalam kamar mandi, itu hanya Islam. Itulah fikih, ya. Termasuk juga mengatur umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Gitu. Jadi Islam tuh benar-benar menuntun umatnya itu supaya selamat dunia akhirat gitu, ya. Maka menurut ulama usul fikih, kata fikih itu al ilmu bil ahkami asyariyati al amaliyati gitu. Jadi mengerti hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu aturan dalam hukum agama yang semisal amaliyah. Amaliyah itu perbuatan kita sehari-hari, ya. Al muktasabi min adil latiha at-tafsiliyati gitu, yang digali dari dalil-dalil yang secara terperinci. Jadi ulama-ulama fikih menyusun kaidah-kaidah ilmu fikih, hukum-hukum fikih itu nggak sembarangan. Digali dari dalil-dalil Quran, hadis, ijma, qiyas itu, dan rinci, ya, detail gitu. Jadi artinya semua perbuatan kaum muslimun itu yang mukallaf itu diatur di dalam ilmu fikih gitu, ya. Karena apa? Karena ilmu hukum di dalam hukum agama Islam yang mengatur perbuatan sehari-hari umat Islam, yaitu ilmu fikih itu tadi, ya. Itu kata fikihnya. Kemudian kata al-siyasi gitu, ya, fikih siasah, al-siyasi secara bahasa berasal dari sasa ya susu siasatan. Siasatan ini udah diserap dalam bahasa Indonesia, siasat, ya, siasat gitu. Sasa ya susu siasatan gitu. Jadi artinya mengatur, memerintah dan berstrategi. Nah, jadi kita dalam fikih siasah juga mengatur strategi umat Islam gitu dalam berkekuasaan. Nah, kata sasa ini kesamaannya dengan kata dabaro gitu, ya. Dabaro yudabiru amaro gitu. Artinya mengatur, memimpin, memerintah atau melahirkan sebuah kebijakan. Itu amaro gitu, ya. Jadi dasar pemikiran fikih siasah itu diantaranya ini ulama fikih ini hanya satu ulama yang mengupas masalah fikih, yaitu Amwardi. Beliau mengambil dasar pikiran dari hadis, ya.
qat'atu Abu Hurairah. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah ani Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW, kanat banu Israila suhumul anbiya'u gitu. Jadi Rasulullah bersabda gini, dulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para anbiya, oleh para nabi, ya. Kulama halaka nabiyun khalafahu nabiyun gitu. Setiap kali seorang nabinya itu meninggal, ya, kemudian digantikan oleh nabi kembali. Itu Bani Israel, ya. Wa innahu lanabiyya ba'di gitu, dan sungguh tidak ada nabi lagi sesudah aku. Wasatakunu khulafa'u fataksuru gitu, dan sepeninggalku itu akan ada para khalifah. Jadi yang dikatakan nabi, pemimpin umat itu bukan lagi nabi, pemimpin umat Islam, tapi khulafa, ya. Wasatakunu khulafa'u fataksuru gitu. Nah, jadi dan jumlah mereka banyak. Rasulullah ini sampaikan, kalau Bani Israel itu kan pimpinannya nabi-nabi itu kan satu, paling banyak juga dua, Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya. Tapi Rasulullah sampaikan umat Islam ini akan dipimpin oleh banyak. Artinya apa? Sistem kepemimpinan di dalam Islam itu berubah. Makanya ada presiden, ada raja, ya kan banyak nih. Kita umat Islam di seluruh dunia ini dipimpin oleh beberapa pemimpin kan, gitu. Emang sudah digambarkan oleh Rasulullah. Ya, itu hebatnya Rasulullah. Ya, in huwa ila wahyu gitu, ya. Qalu fama ta'muruna. Kemudian para sahabat bertanya nih pada Rasulullah, ya Rasul, apa yang kau perintahkan kepada kami dalam kondisi seperti itu, ya. Qala fubi bai'ati awali fal awali gitu. Beliau menyampaikan gini, penuhilah bai'at kepada pemimpin yang pertama, kemudian yang berikutnya. Wa'atuhum haqqahum gitu. Lalu penuhilah hak mereka, ya. Fa innallaha sa'iluhum amastar'ahum, ya. Karena sungguh Allah akan menanyai mereka tentang apa yang mereka pimpin. Jadi sang ra'in ini, dalam bahasa Arabnya ra'in, pemimpin ini pasti akan dimintai tanggung jawab, ya. Jadi kita nggak usah khawatir, pasti mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban, gitu, ya. Cuma Rasulullah dengan tegas menyampaikan la ta'ata fi maksiatin, tidak ada ketaatan di dalam maksiat, gitu. Jadi kalau pemimpinnya mengajak umat maksiat, ya nggak boleh taat, ya. Innama ta'atu fil ma'rufi, sungguh taat itu hanya dalam perkara-perkara ma'ruf, gitu, ya. Kemudian secara bahasa siyasah itu bermakna al-qiyami ala sayyi bima yasluhuhu gitu. Berbuat pada sesuatu dengan apa yang pantas dan baik untuknya. Ini acuan berpolitik umat Islam. Jadi umat Islam itu dalam berpolitik harus berbuat dengan yang pantas dan yang baik, gitu. Bukan hanya yang baik, harus pantas juga, gitu, ya. Jadi kalau umat Islam itu berpolitiknya dengan cara yang tidak pantas, apalagi tidak baik, ya, kemudian berakibat merugikan atau merusak bangsa, negara atau pihak lain, itu bukan politik Islam. Sekalipun yang membawa politiknya orang Islam, gitu, ya. Itu jadi di kalangan ulama fikih jemaah, kata siyasah itu adalah penuntun, ya. Jadi politik itu, fikih siyasah itu adalah penuntun atau tuntunan bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ini kaidahnya. Karena seorang pemimpin itu kan harus mempengaruhi dan harus bisa dipengaruhi. Jangan cuma mau mempengaruhi, ya. Nanti nggak mau dikritik. Gitu. Jadi dalam kaidah siyasah itu ya harus mau mempengaruhi dan harus mau dipengaruhi, ya.
Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan manusia gitu. Secara bertahap ya. Karena gini jamaah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya, kemudian para ulama husnun, ulama yang baik ini tidak ingin manusia atau umat Islam dipimpin oleh orang-orang yang munafik. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 138 Allah Ta'ala berfirman, Basyiril munafiqina bi'anna lahum azaban alima gitu. Kabarkan kepada orang-orang munafik kalau mereka itu akan mendapat siksa yang pedih. Ya. Seperti apa munafik itu? Allah juga jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 139, Allazina yatakhizunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya. Jadi mereka orang munafik itu yang mengambil orang-orang kafir menjadi pelindung, juga menjadi pemimpin, lalu meninggalkan orang mukmin. Itu ciri orang munafik dalam kaidah siasah ya. Kafir ini jamaah ada kafaro, kufar, kafir. Apakah umat Islam itu bisa disebut kafir? Bisa. Ketika dia kufur. Ya. Azabnya juga min azabil lasadid. Gitu. Siksanya pedih. Jadi kita jangan menganggap semua orang Islam itu baik, enggak. Kita lihat dari kebijakannya, merugikan atau menguntungkan umat Islam. Gitu, ya. Secara makro bangsa ini diuntungkan apa enggak? Rakyat ini diuntungkan apa enggak gitu, ya. Itu dalam kaidah fikih. Karena pemimpin Islam juga harus mau memimpin, mensejahterakan bukan hanya umat Islam, tapi umat beragama, umat keyakinan lain. Orang-orang yang berkeyakinan lain gitu. Adil itu tadi. Ya. Gitu. Jadi jangan dibalik hanya untuk kepentingan mereka saja gitu. Enggak gitu yang diajarkan dalam umat Islam. Kemudian jemaah, kenapa orang munafik itu bahaya? Karena orang munafik itu perilakunya ya, dan itu sama dengan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam, sekalipun tidak dengan senjata, itu tetap disebut kafir harbi. Artinya dia memang tujuannya memerangi umat Islam, ya. Allah jelaskan dalam Al-Maidah ayat 57, Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tatakhizul lazina takhazu dinakum gitu. Jangan kamu mengambil jadi pemimpin kamu ya, orang-orang yang membuat agama kamu itu huzuwan wala'iban. Nah, ini bahayanya ya, orang munafik atau kafir harbi yang sekarang ini, mereka tidak mengangkat senjata gitu. Tapi mereka itu menjadikan agama Islam itu menjadi huzuwan wala'iban, seperti ejekan dan permainan. Agama Islam itu diejek-ejek, itu sama dengan sudah memerangi Islam, ya. Contohnya misalnya gini, ulama disebut kadrun, banyak nggak sekarang? Ada ulama pakai udang sedikit disebut kadrun, ya. Cerita agama, cerita Islam disebut kadrun. Itu bagian daripada apa? Penyerangan, gitu, ya. Terus menyebarkan istilah politik, anti politik identitas. Apa makna identitas yang sesungguhnya? Dia yang menyampaikan anti politik identitas adalah dia sendiri yang ingin melaksanakan politik identitas. Cuma menimpakan kepada orang-orang yang ingin bicara mengenai mancung sedikit aja. Oh, ini politik identitas nih. Jadi Indonesia kudu dipimpin ku nu pesek meureun. Gitu, ya. Gitu. Jadi itu kesalahan jemaah. Kita harus paham. Kita ciri ini. Oh, ini orang udah begini nih, berarti dia sudah huzuwan wala'iban terhadap agama. Ya, walaupun cuma dengan istilah-istilah yang mereka sampaikan gitu, ya. Padahal orang Islam itu dengan fikih siasahnya itu inginnya adalah untuk kemaslahatan bangsa, gitu, ya. Nah, kemudian dalam Islam itu jamaah sekalian, ya, itu
politik dalam Islam itu mengatur hubungan antara para pemimpinnya dengan rakyatnya, ya, termasuk dalam prinsip-prinsip kepemimpinan gitu, ya. Di antaranya dalam fikih siasah itu diatur siasah syariah gitu. Yang garis besar isinya mengatur pembatasan kewenangan pemimpin dan kepala negara. Ini diatur Islam itu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru a'imatikum allazina tuhibbunnahum wa yuhibbunakum. Ini kriteria pemimpin yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang terbaik, ya, khiyaru, yang terbaik, a'imatikum, yang terbaik dari pemimpin kalian itu allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Orang yang kalian cintai dan si pemimpin itu mencintai kalian. Jadi kalau ada pemimpin dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya udah saling gontok-gontokan, saling menghina, saling menghujat, itu udah gak benar. Sudah bukan kriteria pemimpin di dalam Islam, ya. Wa tusalluna alaihim wa yusoluna alaikum, ya. Dan kalian berdoa untuk mereka dan para pemimpin itu berdoa untuk kalian. Alhamdulillah. Jadi gitu jemaah. Jadi hubungan pemimpin dengan rakyatnya harus saling mendoakan. Kalau udah ada rakyat yang mendoakan, ya Allah si fulan itu mudah-mudahan jadi presiden. Terus si calonnya juga mengatakan, ya Allah mudah-mudahan rakyat ini nanti bisa sejahtera. Itu yang cocok jadi pemimpin, ya. Itu. Wasiro a'imatikum alazina tubghidunahum wa yubghidunakum. Dan seburuk-buruknya pemimpin kalian yaitu mereka yang kalian benci dan mereka yang membenci kalian. Maaf jemaah. Itu jemaah, ya. Alhamdulillah. Watal anunahum wayal anunakum. Dan kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian. Nah, ini kalau udah seperti ini udahlah. Udah jangan dipilih lagi, ya. Mau pemimpinnya, mau asal pemimpinnya, mau benderanya, udah. Karena kejadiannya udah seperti ini. Ini udah tidak akan menimbulkan kemaslahatan, gitu, ya. Maka jemaah, kebijakan kepemimpinan itu yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Islam diatur dalam qawaid fikih siyasah. Ini kaidah 33, ya. Iza tazahamatil masolihu quddimal ala minha, gitu. Jadi jika ini kebijakannya kita lihat nih. Ketika ada kepentingan yang tumpang tindih, ya, kepentingan bernegara kan enggak sedikit, ya, banyak. Kemudian tumpang tindih nih. Maka kita lihat kebijakan pemimpin itu. Yang harus dia ambil itu, ya, masolihu quddimal ala minha, gitu. Maka kemaslahatan yang lebih tinggi itu harus diutamakan. Itu, ya. Misalnya dalam kebijakan pembangunan, kita lihat nih, yang dia bangun yang untuk kemaslahatan rakyat atau untuk yang sekedar catatan sejarah misalnya, ya. Kalau untuk kemaslahatan, karena yang dianjurkan oleh agama, dia harus lebih mementingkannya untuk kepentingan kemaslahatan, gitu, ya. Alhamdulillah. Wa iza tazahamatil mafasidu, dan jika ada beberapa mafsadah ini maksudnya bahaya, ya, bahaya kerusakan yang tumpang tindih, qudimal akhafu minha, maka dahulukan mafsadah yang paling ringan. Nah, itu kebijakan, ya. Gitu jemaah. Nah, maaf nih, ya. Jadi gini jemaah sekalian. Saya ingin membawa kita ke alam Indonesia nih. Bahwa sesungguhnya di Indonesia itu terbukti bahwa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita ini
nuansanya itu adalah nuansa keislaman. Ya. Nuansa keislaman. Sekalipun negara ini bukan negara Islam. Inilah bentuk keadilan para ulama dulu. Para pendiri agama kita, para pendiri bangsa kita, ya. Kenapa diambil dari keislaman? Contoh gini. Bahasanya dipakai dari bahasa yang bernuansa Islam. MPR misalnya, DPR itu nuansanya Islam, dan itu ada makna, bukan hanya sekedar menyimpan kata MPR dan DPR. Itu ada makna. Ulama itu punya makna dari setiap kalimat gitu. Kenapa dia tidak ambil dari parliamentary, ya, tapi ambil dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, sekarang kita kupas jemaah. Kata majelis. Kata majelis itu artinya tempat duduk atau kursi, ijlis. Silahkan duduk, ijlis misalnya, majelis. Itu duduknya itu dari bawah ke atas. Kita mempersilahkan nih orang nih duduk ijlis, ya, tafadhol ijlis. Silakan Anda duduk, pindah dari bawah ke atas. Itu majelis. Artinya majelis itu tempat untuk mengangkat derajat orang, manusia. Ya. Gitu. Makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kenapa? Di majelis itu tempat rakyat itu bermusyawarah lewat perwakilannya untuk mengangkat derajat rakyat. Itulah MPR. Bukan sekedar parliamentary. Tapi kalau duduk dalam bahasa dari atas ke bawah itu pakai qu'ud dalam bahasa Arab, ya. Qa'ada yaq'adu qu'udan gitu. Ya. Misalnya gini, ini dalam An-Nisa ini, fa iza qadaytumus shalah fazkurullah qiyaman, berdiri, qu'udan, wa ala junubikum, dan berbaring. Nah, itu artinya urutannya dari atas ke bawah. Tapi duduk yang disampaikan oleh ulama itu dari bawah ke atas. Majelis itu, ya. Seperti majelis ilmu, majelis apa saja yang menggunakan kata majelis itu tujuannya untuk mengangkat derajat, ya. Gitu jemaah. Jadi gini maknanya jemaah, ya. Tujuan para pendiri bangsa ini menggunakan kata MPR itu harus diingat oleh para MPR nih, para anggota MPR. Karena rakyat sudah lebih dulu mengangkat kedudukan kalian menjadi lebih tinggi, ya. Maka ada amanat untuk mengangkat derajat rakyat, kesejahteraan rakyat yang lebih meningkat. Itu maknanya MPR gitu. Ada hutang dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu tujuannya, ya. Terus konsep MPR ini terinspirasi dari firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38, walazinas tajabu li rabbihim wa aqamus sholata gitu. Bagi orang-orang yang menerima seruan Allah dan Tuhannya dan mendirikan salat, wa amruhum syura bainahum, sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah. Ya, ini kalimat kata musyawarahnya, ya. Diputuskan dengan cara musyawarah di antara mereka, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, itu makna MPR, ya. Jadi MPR itu harus mampu mendorong program-program umat beragama, tidak hanya Islam tapi seluruh, ya, semua, menjadikan umat beragama ini taat kepada Allah, meningkatkan ukhuwah antar sesama anak bangsa, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Itu yang harus didorong oleh MPR. Gitu. Makanya dulu, ya jamaah, khalifah itu baik Abu Bakar maupun Umar, ya, Utsman juga kalau nggak salah. Cuma kalau Sayyidina Ali karena udah kacau itu, ya. Itu ada
majelis tanfidz. Majelis tanfidz ini yang pelaksana kepemimpinan yang menjalankan aturan. Ya, majelis tanfidz. Yaitu Sayyidina Umarnya, Sayyidina Abu Bakarnya. Kemudian di atas beliau tuh ada lembaga qada, ada lembaga syura. Lembaga syura itu diambil dari orang-orang yang sahabat-sahabat dekat Rasul gitu, ya. Dari ahli-ahli Badar gitu, ahli Uhud itu diambil di majelis syura. Artinya Sayyidina Abu Bakar maupun Sayyidina Umar sendiri juga tidak ingin sok jago. Mereka juga membutuhkan nasihat, makanya ada majelis syura, majelis yang menasehati mereka gitu. Kemudian ada majelis qada, majelis yang mengatur aturan-aturan hukum di dalam Islam gitu. Ya, di dalam kepemerintahannya Sayyidina Umar maupun Sayyidina Abu Bakar gitu jemaah. Itu dalam konsep Islam ya. Nah, kita sudah menyerap ini ya. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Gitu, ya. Nah, ini tinggal perannya aja. Peran yudikatifnya sebagai majelis qada, peran eksekutifnya yaitu pemerintah, kemudian peran legislatifnya sebagai majelis syura. Jangan legislatif jadi cawe-cawe. Salah nggak tuh cawe-cawe? Ya, ini jemaah. Nah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat ini asal kata dewannya itu dari diwan. Bahasa Arabnya diwan. Diwan itu kursi sofa, kursi yang enak, kursi yang didudukinya enak itu namanya diwan. Sofa, ya. Gitu. Atau danin yang dekat. Ini makna kosakata bahasa Arab ya. Atau duniatan gitu, sifat yang rendah diri. Ini ulama nggak sembarangan ngatur kata dewan, ya. Diambil dari sofa kantor yang enak, yang dekat dan sifat rendah diri, gitu. Jadi maknanya jamaah, rakyat ini yang sudah memberikan mereka kursi yang enak, ya, yang empuk, yang indah, gitu. Tapi syaratnya harus dekat dengan rakyat dan tetap rendah diri kepada rakyat. Itu maknanya dewan. Ya, itu maknanya dewan, gitu. Jadi bukan kepada ketum partai, kepada rakyat. Perwakilan atau wakil yaitu yang membawa amanat rakyat, ya. Nah, rakyat itu sendiri dari bahasa Arab ra'iyah. Ra'iyah. Makanya rakyat. Kalau dari bahasa Inggris kan people. Ya, beda gitu. Ya, gitu jemaah. Jadi itulah konsep yang sesungguhnya daripada MPR dan DPR yang diharapkan oleh para founding father, para pendiri bangsa ini. Itu yang harus dipahami gitu, ya. Tinggal penjabarannya, pelaksanaannya berada di level eksekutif atau majelis tanfidz tadi gitu, ya. Itu jamaah sekalian. Nah, semua kepemimpinan dalam siyasah asyariyah itu atau fikih politik itu ada diilustrasikan dalam kegiatan ibadah kita sehari-hari, yaitu ibadah sholat gitu, ya. Karena ibadah sholat itu ada 3 unsur penting. Harus ada imam, harus ada makmum, harus ada imamah. Gitu. Kalau imam kita udah jelas ya. Makmum udah jelas. Imamah itu adalah pengganti imam. Gitu. Cadangannya, ya. Dan aturan-aturannya gitu. Nah, imam itu tidak seperti makmum. Imam itu harus punya ilmu. Imam itu harus wibawa. Kalau makmum mabok aja boleh. Ya. Mabok aja boleh jadi makmum. Tapi kalau imam nggak sembarangan. Ilmunya harus terukur, kewibawaannya harus terukur, ya. Dan syarat-syaratnya ketat untuk menjadi seorang imam. Gitu. Ya. Bahkan Allah itu mengancam pemimpin yang curang. Jemaah, ya. An Makili ibni Yasharin radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu gitu ya. Makil bin Yashar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, mamin abdi yastar'ihi lahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba ya yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, yamutu yauma yamutu, kemudian dia mati, lalu di hari kematiannya itu ya, wahwa goishu li ra'iyatin gitu ya, wahwa goishu li ra'iyati gitu. Kemudian dia saat dia mati itu dia masih berbuat curang untuk menipu rakyatnya. Ila haramallahu alaihil jannata, Allah mengharamkan surga atas dirinya dia. Jadi pemimpin itu nggak boleh nipu rakyat, tuh nggak boleh. Tegas ini, ya, tegas, tidak boleh menipu. Kalau ada pemimpin yang nipu berarti itu ya udah haram surga itu, ya, gitu jemaah. Kemudian jemaah, fikih siasa itu juga mengatur bahwa pemimpin itu harus taat kepada Allah, ya. Sekarang kita sudah paham, kita sudah sering dengar kalimat dalam Quran An-Nisa 59 ini. Ya ayyuhallazina amanu uti'ullah wa uti'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu kita sering dengar tuh. Sekarang kita kupas kalimatnya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, uti'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa uti'u rasul, dan taatlah kalian kepada rasul. Wa ulil amri minkum, untuk taat kepada ulil amri tidak pakai uti'u, artinya dia tidak berdiri sendiri. Taat kepada ulil amri harus ulil amri yang taat kepada Allah dan rasulnya, ya, itu kalimat Qur'annya. Jadi tidak sejajar antara taat kepada Allah, taat kepada rasul, dan taat kepada ulil amri. Karena khusus untuk ulil amri tidak pakai kalimat uti'u, tidak dikhususkan gitu ya, gitu jemaah. Wa qala Nabi SAW dalam Imam Bukhari, sab'atun yudilu humullahu, ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala itu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu gitu, yang di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali Allah. Dari 7 golongan ini yang pertama itu adalah al-imamul adil, yaitu imam yang adil gitu. Jadi tegas ini, kuat Allah, ya. Jadi untuk adil tuh nggak usah takut karena dijamin sama Allah, pasti dibela gitu ya. Terus gini jemaah, kok para sahabat itu kok matinya dibunuh? Kecuali Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar sakit. Kalau Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Ali terbunuh gitu, Sayyidina Utsman terbunuh. Kenapa mereka itu kok matinya terbunuh, nggak dilindungi oleh Allah? Mereka yang minta. Coba baca di sejarah ya, sejarah 4 sahabat itu ya, al-khulafaur rasyidin. Mereka itu minta supaya mati syahid, karena kan para pemimpin nggak ikut perang. Gimana caranya supaya bisa mati syahid? Ya dibunuh oleh orang kafir. Makanya Sayyidina Umar dibunuh oleh kafir, Sayyidina Utsman dibunuh oleh munafikun, kaum Khawarij, Sayyidina Ali juga dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya. Gitu. Jadi sama kedudukan, bahkan kedudukan munafikun itu jauh lebih di bawah daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu dibakar di atas api neraka, kalau orang munafik itu jadi kayu bakar api neraka, dibakarnya duluan. Ya. Ada 3 golongan kata Rasulullah yang itu akan menjadi kayu bakar api neraka. Siapa coba? 3 golongan manusia yang akan dibakar jadi kayu bakar api neraka. Kira-kira siapa menurut jemaah?
Pertama, ulama. Ulama. Yang kedua, dermawan. Dermawan. Yang ketiga, mujahidin. Jadi bukan orang kafir, orang maksiat. Bukan. Ulama, dermawan, mujahidin. Ketika mereka niatnya itu bukan karena Allah. Mereka jadi ulama menyiarkan agama dengan tujuan supaya dipanggil, hei si Fulan mah itu kiai, si Fulan mah ustadz. Habis itu sudah. Nanti itu sama malaikat ditarik itu. Masukin ke nerakanya juga ditarik dalam kondisi, dalam riwayatnya mukanya menghadap ke bawah. Ceburkan ke neraka. Lebih kejam dari PKI. Ya, gitu. Terus para dermawan yang memang dia ingin dikatakan bahwa dia itu memang dermawan. Mujahidin yang ingin dikatakan dia itu pembela agama, dia itu yang suka teriak-teriak Allahu Akbar tapi salah niat. Ya. Jadi tidak gampang beragama. Tidak gampang. Beragama itu harus ikhlas dan harus ittiba. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba, benar-benar mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Ya, jamaah. Nah, kemudian gini jamaah sekalian. Ya. Cara pemimpin atau cara memimpin siapa yang harus kita jadikan contoh? Yaitu Rasulullah. Ya. Karena Allah yang berfirman langsung, laqad kana lakum fi rasulihi uswatun hasanah. Apa saja kebijakan kepemimpinan Rasulullah ketika itu, ketika Rasulullah memimpin Madinah? Pertama, Madinah itu kan negara pertama itu. Konsep negara pertama adanya di Madinah zaman Rasulullah. Ada piagam Madinah, ada aturan-aturan yang mengatur penduduk Islam dan Islam, itu semua ada di Madinah. Ya. Sementara yang lain itu kan Persia dan Romawi sistemnya kekaisaran. Jadi negara pertama itu negara Madinah. Nah, kebijakan kepemimpinan Rasulullah ketika itu, Rasulullah menentukan the right man on the right place. Ya. Orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Itu Rasulullah. Kemudian Lustitia fundamentum regnorum gitu. Keadilan adalah nilai yang tertinggi. Rasulullah memimpin dengan seadil-adilnya. Ya. Gitu jemaah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi jangan dikira orang Islam ini enggak pantas jadi pemimpin. Jauh lebih pantas dari keilmuan kepemimpinan dari di luar Islam. Asal mau belajar tentang fikih siasah. Cuma banyak yang nggak mempelajari. Itu persoalannya ya. Kalau udah jadi pemimpin, ngeunah we itu kudu nuntut ilmu. Harusnya punya ilmu dulu baru maju. Ya. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha gitu. Sungguh Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pemimpin wajib melaksanakan amanat rakyat karena rakyat itu yang wajib menerima amanat. Ya. Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli gitu. Ya, bil adli. Dan Allah itu menyuruh kamu kalau menetapkan hukum di antara manusia itu tetapkan dengan seadil-adilnya. Ya. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi gitu. Sungguh Allah itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Innallaha kana sami'an basyira gitu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Gitu jemaah. Nah, terus yang terakhir karena udah jam 6. Islam itu melarang mengangkat orang yang minta jabatan. Ada orang minta jabatan haram diangkat. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada seorang sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ana warajulani min qaumi gitu. Saya bersama dua orang dari kaumku. Faqala ahadur rajulaini. Lalu salah seorang dari kedua orang itu berkata, amirna ya Rasulullah. Ya Rasul, angkatlah saya menjadi amir. Ya, di kaumnya. Angkat saya menjadi amir di kaumnya gitu. Wa qala akharu mislahu. Kemudian yang satunya juga minta yang sama kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ana lanu wali hazaman sa'alahu gitu. Sungguh saya itu tidak akan mengangkat sebagai pejabat orang yang minta jabatan. Ya. Kalau sekarang segala cara dipakai. Ya, harusnya pemimpin tahu nih, oh ini udah kasak-kusuk nyari jabatan, pasti nggak benar, jangan diangkat. Ya, gitu. Walaman harasa al-aihi gitu. Dan tidak juga orang yang tamak terhadap jabatan. Nah, jadi si pemimpin harus tahu nih, ini mana nih gelagat-gelagat orang yang tamak terhadap jabatan, berarti dia yang minta-minta kasak-kusuk nyari jabatan, gitu ya jemaah. Nah, jadi pemimpin juga itu tidak boleh otoriter. Innasarara ain, innasara ri'ai ya, ra'in ini maksudnya. Itu yang diharamkan itu hutamatu fa'iyaka atakuna minhum gitu. Orang-orang yang otoriter, maka kata Rasul jangan jadi orang seperti mereka gitu. Gitu ya jemaah. Ini karena sudah jam 6, saya tutup aja. Tapi intisarinya kan yang penting udah dapat ya. Fikih siasah ini udah dapat lah. Karena kalau kita kupas satu kitab nggak selesai hari ini, panjang nanti gitu. Jadi kita tutup aja dulu. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyah hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati husulaha wa mina aishi argadah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khurun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afrika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fidinika istihadana wa alaika tawakulana wa atimadana wa sabitna ala nahja istiqamah wa izna fid dunya min mujibatin adamatil yawma qiyamah wa wafif anna sikla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar waqdi riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabaru ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lana ya Ghafur warhamna ya Rahim. Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala'a wal waba'a wa ghala'a wa ta'una wa fitana wa mihana wa humuma wa gumum wa kuruba wa azana wa syada'ida wa syara'da'ida wa syarad dhalimina ma la yaksifuhu ghairuk wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.